Palestina menjadi mitra BRICS, partner country mitra BRICS. Dan sesuai dengan mekanisme BRICS, Menlu RI menjawab bahwa siap menerima partner country, namun beliau menegaskan bahwa tujuan Indonesia sebenarnya bukan sekedar mau menjadi partner country, tetapi mau jadi full member dari BRICS. Nah, itu yang beliau selain menyampaikan di forum yang di Kazan, juga menjawab surat dari ketua BRICS yaitu Rusia tahun 2024 itu, bahwa Indonesia itu berniat menjadi negara anggota penuh dari BRICS. Nah, selanjutnya atas instruksi pusat, ya, semua duta besar di ibu kota negara-negara anggota BRICS itu melakukan pendekatan lobby ke negara akreditasi yang menjelaskan bahwa Indonesia itu memenuhi semua persyaratan tadi. Berbagai persyaratan. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mempunyai sepak terjang diplomasi ya, sejak zaman dahulu, tentu saja puluhan tahun sudah ya, dalam penanganan berbagai konflik di kawasan dan lain-lain. Kita menjadi juga sebenarnya pembela dari kepentingan negara berkembang dari zaman dahulu ya, sejak berdiri Republik. Dan akhirnya hanya kurang dari 3 bulan Indonesia kemudian diterima menjadi anggota BRICS yang telah diumumkan oleh ketua BRICS sekarang 2025 yaitu Brazil. Nah, kalau saya lihat bahwa saat ini mengingat konstelasi geopolitik dan geoekonomi yang semakin kompleks, dunia menjadi lebih multipolar, maka sebenarnya aplikasi dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia ini semakin relevan. Jadi tidak semata-mata kita menjadi satu anggota dari satu organisasi saja, tetapi kan kita ini kan aktif dalam berbagai forum multilateral kan, kita semua mengikuti, dan BRICS ini sebenarnya complementing aja, bukan sesuatu yang aneh bagi Indonesia. Nah, negara-negara anggota BRICS sendiri kita tahu memiliki posisi yang beragam, ya. Kalau Afrika Selatan, Brazil, dan India itu menjalin hubungan baik dengan Global South maupun dengan negara-negara Barat. Bahkan seperti India kan bagian dari Quadrilateral Security Dialogue juga. Nah, sementara kalau Rusia, Tiongkok, dan Iran itu kan posisinya agak lebih rendah dengan negara-negara Barat. Nah, hal ini bisa dimengerti karena mereka menjadi sasaran dari berbagai sanksi unilateral Barat. Nah, ini jadi memang masing-masing mempunyai kepentingan. Saya melihat bahwa posisi Indonesia di BRICS itu lebih serupa dengan kelompok yang pertama, yaitu dengan Afrika Selatan, Brazil, dan India, mirip-miriplah. Tidak sama tapi ya miriplah posisi kita yang kemungkinan besar akan kita bawa. Karena kita juga belum sebulan nih, baru 2 mingguan, 3 minggu menjadi anggota BRICS. Jadi perlu juga pembelajaran yang lebih banyak mengenai prosedur, mengenai berbagai level pertemuan mulai dari working group, ya, dari tingkat menteri sampai ke summit ini. Nah, yang kedua kalau diizinkan mengenai prospek dan tantangan sedikit ya mengenai BRICS ini. Nah, dari prospek secara ekonomi saat ini BRICS ini sebenarnya mencatatkan sekitar 35% dari GDP global berdasarkan purchasing power parity. Jadi lebih tinggi daripada purchasing power-nya G7, hebat ya. Jadi sekitar 35%, sementara G7 30%. Nah, BRICS ini mencakup lebih dari 45% penduduk dunia atau sekitar 3.900.000.000 orang. Luar biasa itu potensi dari segi penduduk maupun ini akan menunjukkan potensi pasar yang sangat luar biasa. Karena BRICS juga merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Secara kolektif negara-negara BRICS misalkan mengimpor 62% dari total minyak sawit Indonesia.
Selain itu, BRICS merupakan produsen energi besar, sekitar 12 impor energi Indonesia berasal dari negara-negara BRICS. Nah, dengan melihat pada populasi yang sangat besar, ini seperti tadi saya katakan merupakan peluang bagi Indonesia untuk juga nanti memasarkan produk-produknya di negara-negara anggota BRICS. Selain itu, kita bisa memanfaatkan sebenarnya platform BRICS ini untuk misalkan menjadi bridge builder di antara negara-negara Global South dan negara-negara Barat yang tidak mudah saat ini ya, seperti kita semua mengikuti. Dan juga kita bisa menggunakan platform ini untuk mendorong kerjasama dalam hal reformasi institusi multilateral. Sesungguhnya kalau kita lihat Dewan Keamanan sekarang itu nyaris boleh katakan tidak berfungsi, karena kalau satu negara besar mengajukan sesuatu yang bertentangan itu akan diveto oleh negara lain. Itu antara Rusia, Cina di satu pihak, dan Inggris, Amerika Serikat dan Prancis di lain pihak. Nah, kemudian BRICS juga mempunyai kerjasama konkret. Ada New Development Bank yang dapat memobilisasi sumber daya keuangan bagi pembangunan berkelanjutan. BRICS Contingent Reserve Arrangement yang merupakan penyediaan dukungan likuiditas untuk merespon tekanan neraca pembayaran jangka pendek. Kemudian ada Partnership for New Industrial Revolution dan juga kerjasama di bidang teknologi tinggi, ketahanan pangan,